Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya untuk sharing session ini nih, saya bingung juga pengen milih apa gitu untuk materinya. Terus kan karena biasanya saya suka kayak genjreng-genjreng gitar sambil ngerekam gitu. Jadi ya udah saya pilih judul gini sih, Home Recording Pemula, ciptakan konten musik dengan alat yang proper, alat yang sesuai gitu. Kan kalau proper dan sesuai itu nggak harus mahal juga ya, bisa dicoba untuk pemula gitu. Ini mungkin kayak ini aja sih, intro dari home recording itu apa sih kan. Dari judulnya itu kan udah jelas gitu untuk recording di rumah gitu. Jadi merekam musik di rumah menggunakan software komputer, terus juga memungkinkan kita buat bikin musik sendiri yang lebih profesional tanpa perlu ke studio profesional sih. Jadi buat bikin di rumah itu bisa banget dengan alat yang proper. Kan biasanya kalau misalkan YouTuber-YouTuber yang buat cover-cover musik itu kan dimulai dari rumah sendiri. Karena biaya untuk ke studio profesional tuh nggak murah juga. Nah, ini ada manfaatnya itu yang pertama kan lebih hemat biaya pasti, terus ada lebih kreatif, kita bisa nambah kreativitas kita dengan berkreasi di dunia musiknya, terus lebih fleksibel, bisa di mana aja kalau misalkan pengen edit lagi musik kita yang udah kita buat, sama ini membangun keterampilan baru sih. Karena kan kita harus belajar juga software-software buat editing musiknya. Ini apa aja yang perlu dipersiapkan? Yang pertama itu komputer atau laptop sih penting banget. Terus juga pastiin untuk jalanin software recordingnya tuh kuat sih. Ini aku mengutip dari sumber Zell Music. Kalau misalkan kata website sih minimum sistemnya seperti ini sih. Ada i5 untuk CPU-nya, terus memorinya minimal 8 GB, storage-nya ya secukupnya sih ini. Nah, bisa di Windows atau di MacBook. Kalau misalkan pemula kan biasanya yang biasa-biasa dulu untuk coba-coba aja sekalian belajar ilmu baru kan. Nah, ini juga hardware yang penting banget sih yang bisa dimulai dulu itu audio interface. Fungsinya itu buat ngubah sinyal analog dari eh, suara yang dimasukkan ke audio interface ini jadi sinyal digital gitu. Bisa instrumen, bisa juga nanti ada dari suara mikrofon. Pokoknya intinya ini buat eh, dari sinyal analog ke sinyal digital terus diteruskan ke sumber output yaitu studio monitor atau headphone. Juga bisa kita kenal dengan ada converter dari analog ke digital. Betul di sini. Nah, ini yang kedua itu ada mikrofon. Mikrofon juga penting itu dalam proses perekaman. Selain merekam suara vokal, alat ini juga bisa digunakan sebagai merekam berbagai jenis instrumen akustik sih, kayak akustik gitar, akustik bass, perkusi, drum, dan lain-lain. Jadi ntar dihubungin tuh untuk yang di output ditodong gitu kan kalau misalkan drum juga kadang-kadang. Nah ini ada jenis-jenis mikrofon nih, nggak cuma satu gitu, ada yang dynamic, ada yang condenser, sama ribbon. Kira-kira gambarannya seperti ini sih. Kalau misalkan buat studio-studio rumahan gitu yang paling sering sih dipakai itu condenser karena uh, ya cocok aja gitu. Kan kalau misalkan dynamic itu biasanya dipakai secara langsung gitu buat live kayak ada konser atau apa gitu. Soalnya kalau kata websitenya itu memiliki daya tahan yang lebih gitu sama suara tangkapnya itu lebih berfokus pada sumber suara di depannya. Terus juga dia bisa menghindari suara bising dan umpan balik saat pertunjukan. Kalau misalkan yang dynamic.
Kalau yang kondenser itu biasanya suaranya nggak terlalu kencang sih yang didapat. Jadi kalau misalkan eh, cocok dipakai itu buat rumahan, buat recording gitu. Nah ini juga software nih, Digital Audio Workstation atau DAW. Software ini itu digunain buat ngerekam dan mengedit file audio nih. Terus juga dia tuh banyak keunggulannya, ada buat monitoring langsung, terus juga dia bisa nge-tracking, bisa ngapus, bisa nge-delete yang ada noise-noise-nya, terus juga bisa nge-filtering sama mixing. Kadang-kadang kan suka ada reverb-reverb gitu tuh yang suara bergema. Nah, di DAW ini bisa kita tambahin. Ini beberapa DAW sih, ada DAW ini Ableton, terus ada FL Studio, ada GarageBand. Nah, ini mengutip dari Zel Musik lagi. Jadi ada beberapa DAW yang gratis juga ada yang berbayar. Kan kalau misalkan berbayar mungkin lebih profesional dan fiturnya mungkin lebih banyak gitu. Tapi yang gratis juga ada gitu. Kayak misalkan di MacBook itu ada Logic Digital Performance. Ini bisa trial mungkin kalau misalkan yang gini. Nah, kalau misalnya yang GarageBand ini saya pernah nyoba sih. Dia itu emang beneran gratis, buat pemula cocok banget. Terus ada LMMS. Nah, kalau misalkan di Windows itu ada Audition, terus ada ini yang gratis-gratis, ada Cakewalk. Selainnya juga ada yang bayar, ada yang gratis juga. Ini kalau misalkan untuk yang Windows saya pernah makainya Audition. Cuma kalau misalkan itu paling buat ini doang sih, ngehapus noise sama buat reverb. Nah, ini ada lagi namanya MIDI controller. Nah, ini buat instrumen biasanya. Nanti disambungin ke si audio interface-nya buat ngatur musikal instrumennya. Jadi tujuannya itu memicu suara dan mengontrol parameter dalam perangkat musik elektronik. Dia jadi terhubung nih dari DAW-nya, kita bisa ngejalanin keyboard atau suara juga bisa ngerekam yang lainnya. Ini kan kayak ada launchpad-nya gitu, biar bisa ngeremix-remix musik. Nah ini yang selanjutnya ada studio monitor. Kalau studio monitor itu sebenarnya buat meninjau suara kembali sih, hasil rekaman kita supaya bisa lebih dikoreksi atau sesuai yang diinginkan dari si suara yang udah kita buat gitu, suara yang udah kita rekam, biar outputnya tuh jelas, suaranya tuh bagus apa enggak atau kelebihan enggak sih suaranya. Ntar takutnya kalau kelebihan gitu suka pecah suaranya. Dan kalau misalkan ada studio monitor ini juga bantu buat referensinya yang lebih akurat gitu sih. Selanjutnya ada Hipon. Nah, ini juga bisa solusi alternatif dari studio monitor sih. Kan kadang kalau misalkan rumah kita kan pakai studio monitor itu lebih berisik tuh ya. Kalau misalkan pakai headphone itu kita bisa langsung dengerin aja ke kuping kita gitu. Suaranya nggak pecah dan mengganggu tetangga atau gitu. Nah, ini ada instrumen lain sih. Kan kalau tadi kan bisa pakai MIDI atau enggak kita bisa pakai instrumen lainnya kayak gitar, piano, apa yang dicolokin ke audio interface. Kan kadang-kadang suka ada yang gitar akustik elektrik. Nah, itu ntar di sini kita bisa pakai equalizer nih. Ntar kita sambungin ke eh, audio interface-nya. Biasanya itu kan kalau misalkan orang-orang cover indie, cover-cover rumahan gitu yang tanpa label, biasanya dia milihnya instrumen tuh gitar, langsung nyanyi aja sih gitu. Juga ada yang gitar elektriknya. Kalau elektrik kan udah langsung bawaan bisa dicolok ya. Kadang-kadang kalau misalkan yang akustik itu suka belum ada equalizernya. Nah ini gambaran instalasinya sih.
dari alat-alat yang tadi kita sudah bahas, kira-kira seperti ini dari audio interface nih, dihubungkan pakai USB biasanya ke MIDI controller. Ini buat instrumen. Nah, di sini bisa diganti pakai gitar nih di instrumen ini. Terus ke headphone atau untuk outputnya ke headphone atau ke studio monitor. Jadi kalau misalkan kita main instrumen sama langsung nyanyi gitu, ntar suaranya bakalan termonitoring langsung balik lagi ke ini ke telinga kita biar bisa didengar kita suara itu kayak gimana sih gitu. Jadi langsung terhubung sama si komputer yang udah ada software DAW-nya tadi. Juga bisa langsung dikasih efek sih biasanya kayak reverb atau langsung penghilang noise gitu biar lebih bagus atau enggak kalau misalkan di ADAW yang bagus itu ada auto tune-nya sih biar suaranya yang meleset-meleset gitu bisa diperbaiki. Nah, ini tips memulai recording. Kalau misalkan tips-tips yang awal untuk pemula itu biasanya tetapkan anggaran. Terus kita mau beli apa dulu gitu alatnya misalkan mikrofonnya dulu terus alat-alat interface audionya dulu kalau misalkan saya biasanya satu-satu sih nyicil gitu mulai dari mikrofonnya dulu atau enggak dari headphone-nya dulu terus interface audionya dulu terus baru alat-alat lainnya gitu kan kalau misalkan untuk instrumen sendiri juga ada alatnya lagi tuh dari gitar ada equalizer terus ada kabel colokan ke interface audionya. Kalau misalkan udah kekumpul semua, ntar kita bisa pelajari dulu dasar-dasar IAW-nya buat nge-reverb, terus buat ngilangin noise, buat bikin auto tune gitu, buat suara kita yang meleset-meleset bisa tidak terlalu meleset. Nah ini lanjut itu ada mulai dengan project kecil, kayak nggak usah buat lagu dulu sih, terus bisa buat cover-cover lagu yang udah ada gitu, belajar-belajar dulu. Nah, yang terakhir nih berlatih secara teratur, biar hasilnya itu semakin membaik semakin lebih profesional kayak YouTuber-YouTuber yang udah berkecimpung di dunia musik itu sih. Kan awalnya juga kalau YouTuber-YouTuber yang cover-cover itu nanti ke depannya kalau misalkan bisa buat musik sendiri, bisa punya eh, lagu sendiri sih. Nah, mungkin eh, sekian dan terima kasih. Seperti itu aja sih untuk materi kali ini. Yeay. Wah, nah, Mas Farhan tuh, Mas, boleh ini nggak? Saya spill dikit hasil rekaman kemarin. Oh ya udah Mas. Boleh ya, boleh ya. Jadi, Mas Farhan ini tuh, dia ngomongin soal teorinya, bagaimana home recordingnya. Nah, itu coba dengerin salah satu hasil, ini ya, hasil, kamu pakai video nggak, Mas? Atau sore aja? Kita malu. Kan itu juga videonya nggak ada ininya Mas. Oh, ada mukanya ya? Ya, ya, pinter ya. Nah, ya, ya, kita share aja ya. Tapi masih jelek gitu. Ini bagus lah, bagus. Jadi, teman-teman, sore Mas Farhan ini bagus banget. Bener. Tak sadar ku temukan temukan wanita rupawan yang sadarkan dia seorang tiada lain tiada bukan hanya dia. Dia buatku nyaman dalam hangat pelukan. Dia perasa yang mengerti yang ku rasa. Hanya dia. Kan ku arungi tujuh laut samudra. Kan ku dak. Iya, Kak Mahfoya. Enggak, belum buat pulih itu Mas. Cuma iseng masih Oh, belajar.
Jadi sekarang kita coba ini ya, mulai sesi tanya jawabnya ya. Ini udah banyak banget pertanyaannya. Nih, di Mas Patar nih. Mas, ada rekomendasi nggak mic untuk bikin konten YouTube? Kalau rekomendasi mic untuk konten YouTube, aku kurang tahu sih kalau konten YouTube yang mana tuh Mas, kayak musik atau apa. Kalau musik kan biasanya yang kondenser aja. Bisa. Kalau yang buat kayak di Iya. office gitu. Eh, eh, tapi kadang-kadang juga ada mic yang studio gitu sih, yang udah eh, murah gitu, yang sejutaan. Aku nggak tahu mereknya sih. Terakhir aku lihat di mana gitu review orang. Oh, kalau yang kayak mic-mic yang buat konten gitu, misalkan ditanya-tanyain orang random gitu, itu berapa mic biasanya? Mic yang bagus. Rekomendasinya. Yang rekomendasi itu yang 6 juta gitu. Ada juga tuh Mas, mahal banget. Aku juga kaget lihatnya kalau padahal mic doang gitu. Kesampai nol ludah ini. Iya. Iya ada tuh yang buat kalau misalkan itu. Tapi biasanya aku pakai mic yang 300 aja, 300 ribu. Oh, Yang Mas ada kondenser ini biasanya. condenser nih. Iya. Oke, jadi berarti kalau misalkan mau home recording pakai condenser dulu ya. Oke. Heeh. Nah, apa nih? Ini pada terkesima sama suara kamu deh, Mas. Kita nggak nyangka Mas Ron ini suaranya bagus loh. Nah, tapi teman-teman tahu, dia tuh dari iseng-iseng aja ya. Iseng-iseng belajar gitar jadi bisa, iseng-iseng bikin home recording jadi bisa. Nah, ini tanya ini dari Mas Bagus nih. Mas Farhan, gimana cara ngurangin noise gitar rig? Itu kan kadang-kadang kalau misalkan dari gitar ada ini tuh Mas, langsung colokan dari equalizer. Biasanya ke audio interface itu noise-nya udah mulai berkurang sih. Makanya itu yang audio interface itu penting banget dari gitar langsung ke dari audio interface. Nah, nanti langsung ke DAW-nya. Biasanya udah nggak ada noise. Paling kalau misalkan noise itu dari suara kita sih yang perlu dihilangin. Oke, ini ada pertanyaan nih Mas. Mas Eko pakai mic masjid. Itu kenapa sombreng banget orangnya? Nah Mas, dari Kang Dendi, bedanya MIDI keyboard sama QWERTY apa Mas? Oh, MIDI keyboard kan buat rekaman studio. Kalau misalnya QWERTY ya gini gak sih? Kayak kemarin Oh, Yuri ya? materinya Mas Yuri ya, Oh, iya, iya. Oh, QWERTY. aku di pause sama Sandy. Oke, oh gitu. Nah, Kalau misalnya MIDI keyboard kan buat ini, buat instrumen kayak ini aja, kayak Charlie Puth kan biasanya kalau itu kan apa sih bikin, oh, iya kan? Dia kan ada MIDI itunya banyak tuh, keyboard iya, in iya, yang gitu kecil-kecil deh. itu ya. Yang gitu kan dia bisa buat instrumen dari gitu aja gitu. Kamu benar otodidak Kalau Mas belajar dari YouTube Mas? itu. Beneran ya Tapi ampun. aku juga belum punya sih MIDI keyboard, mahal. Masih Iya, belum punya. main piano, main ini Mas, dari YouTube luar biasa loh. Belajar main piano. Oke nih, Mas dari Mas Raffi nih, Mas Raffi Dianto. Mas, udah pernah diupload di mana aja Mas karyanya Mas? Belum, masih belajar-belajar aja gitu. Paling Oh, kalau ini ke status doang, status, status. oh masih ini, Ke masih snap main. ya. Oh, oh, Masih Mas. belum muncul ke permukaan. Oh, share lah Mas, share Mas, share Mas. Nih Mas, putar lagi versi serius, tadi versi bercanda. Oh, live music Mas, live music Mas, live Mas, live Mas. Mas Farhan, live Mas. Aku lagi nggak ada ini. Gitar, Lagi, ambil dulu, eh, ambil dulu enggak, gitar. lagi di rumah yang lain. Oh, di rumah yang lain. Oke. Nah, Musisi Pak, musisi. Pindah-pindah rumah soalnya. Oh, mau ini Mas, pada bodoran lagi nih Mas. Nanti mungkin karyanya bisa diupload kali ya Mas ya, atau di-share ya. Pakai tepuk tangan aja. Sorry. ya Mas, kalau udah jadi. Nah, Mas, pertanyaan dari aku nih. Main instrumen itu kan mungkin ya bisa ya, maksudnya nggak bisa sih. Ada orang bisa main instrumen aja, ada orang yang bisa nyanyi aja. Nah,
Mas Farhan ini bisa dua-duanya nih, instrumen jalan, nyanyi jalan. Nah itu belajar gimana Mas? Oh, belajar aja aku otodidak gitu aja mas, nggak ada yang ngajarin. Ya bakat ya. Mbak Viva coba jelaskan kalau secara psikologi gimana nih? Ya pertama main gitar dulu sih, nyesuaiin kan kadang-kadang gitar kan kadang-kadang tangan kiri kan sama kanan nggak sinkron. Soalnya kan yang Hmm. kanan buat mati. Kan kalau aku kan normal ya nggak kidal. Jadi Hmm. kiri kan buat yang chordnya, yang kanan buat petikannya gitu. Kan kadang-kadang awal itu kan suka nggak sinkron tuh. Nah kalau Hmm. misalkan udah sinkron itunya baru belajar sambil nyanyi sih. Oh gitu. Ah, coba kalau nyanyi aja Mas, coba Mas nyanyi aja live Mas. Ah nggak Sebenarnya bisa mas, jangan mas. malu ya. Nggak enak. Iya malu-malu Aduh. mas. Ini mau tepuk tangan sama Mas Arya nih padahal. Maaf banget. Ulang tahun. Nah, Mas waktu itu belajarnya berapa lama Mas? Sama ngulik-nguliknya berapa lama? Itu pas COVID itu mas. Dulu juga sebenarnya ada gitar, cuma gitarnya jelek. Terus waktu itu abang tuh 2020 kan COVID ya. Aku kan Hmm. juga masih baru lulus tuh. Hmm. Baru lulus SMK. Soalnya kan nggak Hmm. ngapa-ngapain gitu ya di rumah ya. Hmm. Terus abang punya gitar gitu. Terus aku mainin aja gitu. Hmm. Ini Mas Eko nih Mas, minta ajarin cara main gitar. Dimu ada Gitarnya ngajarin lagi gitar? nggak ada pak. Gak Gitarnya ada lagi nggak ya. ada di rumah yang sana gitu. Aku baru Hmm. pindahan, lagi pindahan. Oh, semoga lancar ya Mas pindahannya. Iya, amin mas. Amin. Mas, bentar. Oh, ini akun YouTubeku. Mas Hans juga nyanyi tah? Oh, Mas Farhan bisa mixing lagu gitu nggak? Gudagara Eh Ijai. Apa tuh Mbak? Lagu apa? Enggak sih, nggak bisa. Aku masih belum terlalu lancar banget buat mixing DAW. Paling ya itu doang sih yang biasa-biasa kayak ilangin noise, terus nambahin apa gitu di musiknya. Ilangin noise, reverb, efek-efek gitu doang sih. Kalau Hmm. itu mah udah pro banget kali kalau saya udah mixing-mixing gitu. Kayak Eka Gustiwana ya Oh yang iya 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 iya. mixing-mixing. Eka itu bagus tuh. Kalau enggak ini Alfie Rev tuh juga keren. Iya iya itu bagus Alfie Rev. Bisa mash up nggak Mas? Bisa mash up lagu nggak? Masa lagu. Mash up. eh Kalau misalkan nadanya sama ya, paling kalau gitar gabung-gabungin aja kan kadang-kadang suka ada yang nadanya sama tuh. Cikini Godang Dia sama lagu apa ya? Cikini. Yang digodain dia. Iya. Oke. Dok. Coba tanya apa lagi ya? Bentar, bentar. Nah, Mas. Sebenarnya aku pengen nanya tuh. Tadi tuh monitor audio itu ya. Sebenarnya tuh fungsinya untuk apa sih, Mas? Karena suka ada penyanyi Kalau tuh kayak dia gak kedengeran gitu. Terus kayak apa gitu. Monitornya mati, maksudnya dilepas mati gitu. gitu ya. Heeh. Nah iya itu soalnya kayak ini aja mas. Kalau misalkan kita monitor, jadi suara kita nih nyanyi, suara kita langsung kedengeran. Oh. Enak kayak gitu tuh kalau pakai audio interface kan kalau misalkan yang di konser-konser gitu juga mungkin sound manajemennya itu lebih bagus gitu. Kan langsung dia langsung ke kuping ini ya, live gitu. Nah itu kalau Mhm. misalkan kita nyanyi sama gitar itu langsung kedengeran suaranya ke telinga kita live Oh. gitu saat itu juga. Makanya Oh. aku juga pas belajar gini tuh kayak, wih keren banget gitu suaranya langsung kedengeran gitu. Suara penontonnya gak kedengeran, cuma suara kita doang yang kedengeran. Iya suara penontonnya nggak kedengeran, suara kita. Oh. Makanya kadang-kadang suka satunya dilepas kan buat Iya, iya. nggak denger apa gitu kali. Oh, oke itu alat bantu dengar gitu loh. Enggak, maksudnya langsung ngedenger alat bantu denger buat denger suara kita sendiri. Oh gitu, oh gitu. Oh, nggak ngerti dicopot gitu kan tiba-tiba karena bercopot gitu kayak Afgan, Raisa gitu. Ya, Nah, nih dari Mas Den, dari Kang Den ini Mas lebih suka mana? Main musik atau ngoding? eh, dua-duanya sih, Pak. Soalnya kalau misalkan ngoding kan kebutuhan sekarang ya, kebutuhan. Pinter, pinter Kan jawabnya. kalau musik kan hobi, berarti hobinya sekarang musik bukan ngoding. Ngoding bukan hobi lagi berarti ya. Jadi pekerjaannya Pak. Iya, pekerjaan mungkin. Nah, oke. Nah, inspirasinya apa Mas? Influencernya siapa nih Mas? Yang paling paling mempengaruhi bermusik? Ya.
Itu sih. Aku lihat ini mulu kalau scroll TikTok Charlie Puth ya. Oh, Charlie. Ya, 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 ya. Dia bagus sih. Dia emang kayak cover dulu kan di awalnya kan. Kayak pakai piano gitu Dia kan. kan ya terus dia buat bikin konten yang dadakan gitu padahal mah sebenarnya mah nggak dadakan kali. Cuma itu doang ya. Hmm, coba mas satu lagu Charlie Puth mas. Yeah. Yang nggak bisa aku pas jangan nyanyi-nyanyi dulu Mas. Malu. Masih malu ya, iya, iya. Kalau live gitu ya. Masih gak live ya. Lumayan lah mas kalau TikTok banyak Hmm, yang ngasih gift. Salah ya. Oke. Pertanyaan lagi teman-teman. Ada yang mungkin mau dinyanyiin nanti di requestin lagu gitu ya. Dibikin lagu. Udah pernah ini mas nyoba bikin lagu mas? belum. Belum ya. Masih malu-malu ya mas. Bagus loh padahal. Cover-cover dulu aja. Cover. Hmm, Oke. Nah, ada lagi nggak pertanyaan ini mas. Kalau ini mas mau ngajak Mas Farhan buat cover lagu bikin project gimana tuh mas? Bisa nggak? Siapa Mas Gusti? Ya boleh boleh saya. Boleh boleh. Gimana gimana Ya kita? udah, ya udah. Asik. Ya nggak apa-apa buat iseng-iseng aja dulu belajar-belajar Mas. Ya 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 semangat. Akhirnya saya menemukan teman untuk cover lagu. Oh ini Mas Henry nih. Mas Henry juga suaranya bagus nih. Halo Mas Henry. Nah, nah Mas Farhan. Berarti biasanya Mas Farhan tuh kenapa kepikiran akhirnya bikin untuk home recording? Materinya. Ya kenapa tiba-tiba oh kayak pingin nih seru nih belajar atau nggak cuma ngejeng-ngejeng gitar doang tiba-tiba kepikiran oh bikin home recording nih kayak seru nih gitu. Iya kan karena sekarang kan banyak banget gitu kayak FYP FYP yang musik-musik gitu kan. Terus Hmm. juga ya udah belajar aja kan nggak ada salahnya juga belajar. Luar biasa ya. Seru banget nih. Masnya mirip Afgan tuh katanya Mas. Mas Waduh. Zulham. Mas Zulham tadi dengerin ini ya Mas. Suaranya Mas Farhan bagus banget nih. Nah, apalagi musik. Sini siapa lagi sih yang main musik ya? Mas Denny ya? Mas Denny. Nah, Ini berarti aku Mas juga ada kalau... lagi kok nggak nih Mas? Kenapa? Aku kirimin deh Oh, boleh, boleh. Ada lagunya. Boleh, boleh. yang Coba. lainnya. Tapi malu sih. Nggak apa-apa, Ya udah ntar dikasih daripada ini lag audionya, nyanyi audionya live. aja, audionya aja, di Ya audionya udah. aja nggak apa-apa, Nggak pakai ini juga. Nggak apa-apa video. nggak apa-apa. Coba coba. Videonya Tapi rekatnya malu tanpa ini suaranya ya, sih biasa tanpa aja tanpa muka ya. tanpa muka. Ya, itu kayaknya Males tren sih. tren sekarang ya. Kayak tahu nggak sih Ega de la Toya? Tuh denger ya? Oh Ega ya de yang la Toya. kemarin Mas Gusti ini. Oh iya, tahu ya. Dia juga kalau lagi cover kan nggak pernah ngeliat, ngeliat kamera kan, samping ke atas ngeliat ke bawah. Coba coba kiriman mas, coba mas kirimin mas. Ya sabar Mas, lagi Sabar, berjalan daripada sabar, live langsung kan. Aku sabar lagi nggak aja. ada gitar. Oh, oke. Ini cewek-cewek pada melting semuanya dengan suara Mas Farhan nih. Hehehe. Hmm, enggak, biasa aja Mas. Nah, jadi berarti kalau latihan nyanyinya ya coba bilang, oh masih mirip Afgan. Udah ya. Bikin konser Maya nih lewat Zoom ini aja. Oh boleh, boleh. Tiap kapan nih kita konser Maya? Masih loading ya masih? Masih loading. Tunggu sebentar. Masih loading, oke. Nge-lag nih, Nge-lag ya? Nggak dikit lagi apa-apa. ya. Hmm. Nggak apa, santuy, santuy. Nah, Mas, berarti kalau di sini kalau teman-teman yang pingin kayak belajar home recording atau pingin cover-cover lagu, itu step paling dasarnya gimana ya, Mas ya? Step yang paling dasar, yang paling simpel dan paling murah gitu. Belajar nyanyi dulu sih Mas. Oh. Nah, belajar nyanyi gitu gimana, Mas? Ya nyanyi-nyanyi aja di kamar mandi apa-apa gitu. Kalau nggak nyanyi di Oh, mana gitu sambil ini aja biasa gitu. Kan kalau orang yang suka itu kan pasti ntar bisa ntar. oh iya, Mbak Ais nih juga nih suaranya bagus nih Mbak Ais. Kita belum pernah dengar suara Mbak Ais ya teman-teman ya. Nah, Ini suara Mbak itu Ais tuh bagus bagus nih. suara. Oke, Udah masuk belum Mas? udah masuk. Oke, kita kita setel ya lagu kedua Sip. ya. Nggak ada Mbak Malu Ais. Mas. Iya, nggak apa-apa. Malu, Mbak, malu. nggak apa-apa Malu santai. Mas. Nggak apa-apa. Ini juga merdu dia.
Ya, terus share dulu. Nanti bisa bisa kolaborasi. Kan kita ada kelas kolaborasi kan. Ya. Cerita kita takkan seperti di layar kaca, kemas romantis tak masuk logika. Cerita kita kan berjalan perlahan dan sederhana, saling mengerti hanya lewat bicara. Bagus loh. Aduh, bagus loh. Bener suaranya bagus loh. Ya ampun, Mas Farhan. Iya, iya, iya. Bawa ke kafe mas, banyak yang naksir tuh, diajakin ke kafe nih. Mas Waduh. mau mas Ilham, ini bisa temenin. Ya mas mau upload covernya, siapa tahu kenal nih. Mbak ini tuh bagi desain ini. Taruh di Waduh. Aduh ya ampun, seru-seru sih, bagus sih, bagus sih. Nih kalau di kafe malah dapet 2.000. Oke nih, seru banget ya. Bilang tuh. Oh, dijadwalkan saja konser Zoom. Boleh, boleh. Nanti Mas Farhan nanti kalau ada acara yang kayak mungkin pas ulang tahun kali ya. Ya, yang ulang tahun nanti dijanjiin sama Mas Farhan ya. Di Zoom ya. Ya, Mbak. Iya, siapa yang bakal ulang tahun pada deket ini, Mbak? Ada nggak, Mbak? Jauh ya? Nggak ada ya? Kita yang Juni ya? Kosong ya? Hmm. Itu dari Mas Farhan. Oke, ini masih banyak waktu sebenarnya sih. Eh, Materiku kedikitan berarti Mas ya. Bingung Iya. aku juga. Nggak apa-apa, Mas. Tadi saya live music aja. Coba ini, Mas. Coba kamu nyanyi lagi deh, Mas. Iya. Jangan Mas. Jangan live Mas. Aku lagi kurang enak suaranya. Aduh, ini malu, pemalu nih. Tapi bagus suaranya. Seru-seru. Suaranya kalau anak zaman sekarang bilangnya brutal ya. Soalnya brutal. Nah, oke deh kalau gitu ya. Coba. Ada yang mau nanya lagi teman-teman? Siapa gitu? Mbak Ayu mungkin Mbak Ayu. Mau nanya apa Mbak Ayu? Mau nanya apa? Oh duet, duet. Oh duet. Nggak ada gitarnya Mas Ilham. Gitar gak ada Mas. Gitar di masih di rumah yang sana. Aku kan pindahan, aku lagi pindahan. Iya Mas. Oh iya Mas. Gak ada gitar sama sekali sih. Pertanyaan gue ya Mas. Ya Karena kan kan kalau gitar juga banyak chord-chordnya tuh. Aku juga masih belajar-belajar sih Mas. Kalau misalkan chord gantung paling yang bisa yang dikit-dikit doang yang searah gitu. Kan kalau gitar ada chord yang biasa sama chord gantung tuh. oh yang Terus gini ya. juga masih belum bisa finger style ya gitu kan. Finger style kok masih belum bisa gitu. Ya kan masih belajar-belajar karena kan itu butuh waktu juga sih. Susah harus Tapi dari kecil kamu suka pakai musik ya? gitar virtual. Kenapa Mas? Dari kecil lo suka musik ya? Dari kecil lo suka musik ya? Biasa aja sih. Iya, Biasa aja. denger-dengerin doang. Biasa aja. Hmm. Oh Ih, nih. keren tuh Mas Ilham belajar biola. Nah, nggak bisa-bisa nih Mas. Pertanyaan ini Mas. Dirimu ada tips nggak ya untuk belajar instrumen? Kadang kan susah ya. Kayak Mas Ilham nggak bisa-bisa nih. Caranya supaya kita tetap istiqomah gitu gimana Mas? Oh play, play. Ya, gimana ya? Aku kalau istiqomah, aku bilang ya ini aja ngisi waktu luang aja, nyoba belajar. Kan kadang-kadang kalau sakit kan kadang tangan tuh sampai sakit sampai kapalan tuh kalau main Apalan. gitar. Apalagi biola tuh, biola kan susah banget alat musik yang susah gitu. Udah dia sampai gini terus gini-gini lagi. Gini-gini ya.
Oh temen Iya, gue juga apa kita Violins. berhenti dulu, Ya dia pakai latihan apa tuh? berhenti dulu, terus Dulu. istirahat, Oh istirahat nanti belajar lagi. Gitu. siap-siap. Nah, ini ada yang mau play ini lagunya Mas Hans. Bentar ya. Oh Mas Hans nih, itu coba dengerin lagi Mas Hans ya. Sebentar. Salah satu karya di Mas Keren. Hans ya. Jadi, wah, Mas Hans sih alternatif ya, luar biasa. Jadi kalau ini pakai home recording juga ya, suaranya ya? Iya harus mas. Oh iya, jadi di sini banyak banget musisi sebenarnya ya. Ini programmer Jago udah banget ini bikin. Pak Hans. Susah itu mas, gitu mas. Iya sih, dia. Suaranya halus. Hmm, ini aku curiga nih. Jadi kayak jadi engineer ini untuk kehidupan. Gimana sih? Musik ini untuk hobi ya. Ya, ya. Dulu Seru sih, tukang, seru. sekarang tukang ngoding. Iya, 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 seru, seru, seru. Jadi sebenarnya kita punya nanti kalau ada pentas seni IMP ya Mbak Nia ya. Udah banyak talentnya nih. Pentas seni IMP ulang tahun, kita bikin pentas Mas, seni. Mas Paran aja. Aku Waduh. udah lama nggak main lagi. Nih kita vokalisnya ada Mbak Isya, Mbak Ayu, Mbak Wiza, nah ada tiga nah vokalisnya. Cewek-cewek, ciwi-ciwi. Tinggal Mas, iya boleh boleh. Nah, oke nih, ada pertanyaan lagi nggak nih kira-kira sebelum kita apa warm up
untuk yang hari ini? Oke, kalau nggak ada kesimpulannya Mas Farhan. Oh, kesimpulannya ya. Hmm, Kesimpulannya apa ya? kuat, Ya kuat, kuat. kesimpulannya kita kalau misalkan mau, oh ya intinya berusaha buat yang terbaik. Kalau misalkan kita pemula gitu, masih butuh belajar yang banyak. Itu sih, Mas. Yeay, berikut para Mas Farhan. Mas, kalau ada yang mau minta video atau tadi recording dirimu ke diriku dikasih nggak? Oh, ini Japri. Boleh Ya share nggak Mas? kasih kasih aja. Tapi siapa Kasih. yang mau minta? Ada Mas. Dia ada yang Japri-Japri nih Mas. Waduh, Oke, waduh. thank you ya Mas Farhan Aku ya. juga masih banyak Wah. sebenarnya sih, Oh gitu, share lah. ya Mas. Share lah, share lah, share lah. Waduh, ya nanti bertahap bertahap. Malu Oke, Mas, malu Mas. nggak apa-apa. Nanti kita bikin project bareng. Oke, oke. Thank you Mas Farhan ya. Oke Mas, thank Oke, you. yuk, oke Thank you teman-teman. semua. Sampai lagi. Nah, oke, ini kita sekarang share screen untuk yang minggu depan. Nenenet, nenenet, net, net, nenenet. Oke, ini aku tuh curiga Kang Dendi sebenarnya suaranya bagus nih. Cuman diem-diem aja nih Kang Dendi. Ya, Kang Dendi pakai lagu Manuk Dodali, Kang. Siapa nih? Ya, satu, dua, tiga. Siapakah yang akan Oh, namaku selanjutnya? masih ada kok Mas. Oh iya, masih ya, belum lupa. Yeay, Nah, Syabil. Ayo, sambil, ayo. oh bahasa airport ntar nih. Nggak mau server. Halo Mas Syabil, bisa bisa open cam dulu Mas Syabil. Saya hai dulu bagi yang belum mengenal Mas Tips, Syabil. tips dan trik agar tidak begadang, Mas Sabil. Waduh. Mas Syabil subuh-subuh tuh udah online tadi. Subuh-subuh udah belum tidur dia. Belum tidur ya, belum Halo, tidur ya. halo. Ya, Iya, open 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 cam dulu Mas. Halo halo. halo. Tips Iya, always on. Aduh, bisa sih. Syabil. Bisa itu gampang, tapi mati. Bisa tapi mati. Jadi inget bahaya. Jadi ketawa. Ini, aku tuh semalam ya. Kan di kosan gue tuh juga ada jualan minuman-minuman gitu. Semalam nih aku habis nih minum kopi juga banyak nih. Wih, hati-hati Wih, Mas gula Mas. Tips and trick itu kali ya? Bisa kayaknya nih. Kopi Boleh kok pakai boleh. gula. Takut gula, jampe gula Mas. Iya, ya. Ya, makanlah buah-buahan seperti paya. Apa, Mas? Ayo, buah yang kamu makan. Iya, oke. Nah, aku mau nanya Mbak Nia nih. Mbak Nia ada pengumuman nggak, Mbak? Nggak ada sih untuk Nggak ada pengumuman. ya. Iya. Oke, kalau gitu kita akhiri aja ya untuk hari Jumat hari ini.